Halo sobat, saat ini kita mau menyingkapkan ya kehidupan rasul-rasul maupun nabi-nabi. Entah Nabi Daud, entah Yusuf, entah Daniel, entah Yesaya ya, entah Yohanes ya. Kehidupan para nabi-nabi dan para rasul-rasul. Perlu diketahui, para rasul-rasul dan para nabi-nabi, mereka hanyalah manusia biasa. Mereka manusia biasa. Mereka juga akan kencing. Mereka juga akan buang air besar. Juga akan ngising kalau orang Jawa bilangnya gitu ya. Mereka butuh makan. Mereka butuh minum. Mereka juga butuh sandangan, butuh pakaian, butuh tempat tinggal. Di mana para rasul-rasul dan para nabi-nabi ini, mereka dikenal sebagai rasul-rasul dan dikenal sebagai nabi-nabi itu di zaman dahulu. Kalau zaman sekarang ada yang namanya nabi atau rasul, itu kelihatan wagu dan tidak mungkin gitu ya. Rasul-rasul dan nabi-nabi itu dikenal di zaman dahulu. Mereka adalah orang-orang yang memberitakan kabar mengenai Allah. Mereka adalah orang-orang yang memberitakan kabar mengenai Allah yang menciptakan semesta. Di mana para rasul-rasul dan para nabi-nabi ini, mereka disertai mujizat-mujizatnya. Jadi mereka melangkah demi langkah itu bersama mujizat-mujizatnya. Contohnya Nabi Daniel punya mujizat. Ketika dia dimasukkan ke gua singa, tiba-tiba mulut-mulut para singa terkatup. Padahal singa itu sedang kelaparan, dia butuh makanan. Dan Daniel dimasukkan ke gua singa itu. Tiba-tiba mulutnya terkatup. Kalian tahu yang namanya Ibrahim? Ibrahim juga punya mujizat. Abraham ya, dia tidak mati walaupun terbakar. Yang namanya orang itu kalau dibakar itu tentunya mati toh. Dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala loh. Kalau tukang sulap itu kan paling atraksi hanya sebentar gitu ya. Kalau Nabi Ibrahim, Nabi Abraham itu langsung diceburkan ke api loh, tempat perapian loh. Tapi dia masih hidup. Api-api itu bagaikan es bagi Abraham. Bukan hanya itu saja, Yesus dia mampu menyembuhkan segala penyakit. Penyakit apa saja bisa sembuh. Bahkan orang mati bisa dihidupkan. Itu adalah kuasa ilahi loh, mampu menghidupkan yang mati. Musa, dia bisa membelah lautan, mendatangkan banyak wabah. Wabah belalang, wabah katak, banyak ya. Dimana para nabi ini, mereka berjalan bersama kuasa Tuhan. Semua itu dilandasi atas dasar iman yang mereka miliki. Karena mereka hidup bersama iman. Mereka hidup bersama iman. Jadi nabi-nabi itu berjalan beserta mujizat-mujizatnya. Dan itu semua atas apa? Atas kuasa Roh Kudus yang bekerja dan menjadikan mujizat-mujizat itu nyata. Bukan manusianya yang memiliki kekuatan untuk membuat mujizat. Manusianya, nabinya nggak bisa membuat mujizat. Rasulnya nggak bisa membuat mujizat. Mereka hanyalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menyampaikan kehendak Tuhan. Tapi Roh Kuduslah yang bekerja bersama mereka untuk menjadikan mujizat-mujizat itu nyata atas hidup mereka. Sama di akhir zaman akan datang satu nabi, akan datang Yesus Kristus kedua kalinya di dunia.
di mana dia akan menjadi manusia biasa seperti manusia yang lain. Dia menjadi 100% manusia. Dia butuh berpakaian, dia butuh tempat tinggal, dia punya sifat manusiawi. Dia juga akan kencing, beol, lapar, haus, butuh minum, butuh makan. Dia bisa terluka, dia bisa sakit, dia bisa mati karena dia menjadi 100% manusia. Tetapi kita harus sadar, dia Yesus, dia itu Yesus. Ada sesuatu yang berbeda dari Yesus dibandingkan manusia yang lain. Kalau manusia yang lain itu biasa-biasa aja. Sedangkan Yesus, walaupun dia menjadi manusia yang biasa, walaupun dia menjadi manusia biasa, tapi ada kuasa Roh Kudus. Ada kuasa Roh Kudus yang selalu berjalan bersama Yesus. Di mana auranya Yesus itu beda. Auranya Yesus itu beda. Kita bisa tahu dari aura. Dia itu punya segi aura, karisma yang beda. Untuk menunjukkan jati dirinya sebagai Yesus. Untuk memberitahu kalau Roh Kudus bersamanya. Bukan hanya itu saja, akan ada mujizat-mujizat yang tidak bisa dibuat oleh manusia. Contoh, dimanapun Yesus berada, tanah itu seakan bergoncang-goncang. Tanah itu seakan-akan bergetar-getar, kayak oling-oling gitu. Tanahnya bergetar, tanahnya bergoncang. Itu adalah ciri khas bahwasanya ada Yesus di tempat itu. Itu adalah mujizatnya Yesus. Yesus akan datang kedua kalinya dan mujizat itu akan tetap ada, bergoncang-goncang ya tanahnya, sampai tugas Yesus datang ke dunia kedua kalinya itu sampai selesai dan akan dilanjutkan tugas berikutnya. Tentunya beda ya, tentunya beda. Namanya aja juga nabi, namanya juga anak Allah gitu. Ada sesuatu yang spesial yang tidak akan dimiliki manusia-manusia di dunia ini. Karena dia adalah anak Allah. Dia datang dari Allah. Dia datang dari Sang Maha Kuasa. Dan dia datang untuk menunjukkan kuasa-kuasa yang tidak masuk logika. Bagaimana mungkin manusia punya aura seperti itu? Bagaimana mungkin tempat ini, gereja ini bisa bergoncang-goncang, bisa bergetar ketika dia masuk ke dalam gereja ini? Itu adalah kuasa yang nyata. Itu adalah mujizat yang nyata. Mata kita melihat, telinga kita mendengar, dan hati kita merasakan. Itu mujizat yang nyata. Di mana dia datang untuk menunjukkan bahwasanya dia nyata, dia ada, dan dia pasti. Dia datang untuk memberikan keselamatan atas janjinya di penebusan kayu salib. Saat penebusan kayu salib untuk menebus dosa, dan dia datang kedua kalinya untuk menyatakan, memanifestasikan arti makna penebusan dosa yang sebenarnya. Sehingga kita manusia yang berdosa ini, kita yang manusia yang hina ini, kita manusia dunia ini, kita menjadi layak di hadapan Allah Bapa. Kita menjadi layak di hadapan Allah Yahweh. Dan kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Yahweh. Sedangkan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, dia tidak memperoleh keselamatan. Dia hanya sampai di pintu neraka, tidak akan bisa masuk ke pintu surga. Karena yang membawa kita ke pintu surga dan memasukkan kita ke surga, itu Yesus. Itu Yesus.